APBD. Kalau yang dari APBN itu seperti PKH, program Keluarga Harapan, BPNT, BLT. Kalau yang didanai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta itu seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, seperti itu. Jadi ada dua bagian besar ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama paham dulu. Nah, bedanya apa? Kalau bantuan sosial yang bersumber dari APBN atau dari Kementerian Sosial, itu anggarannya dari kementerian, dari pusat, dari nasional. Dan datanya juga yang menentukan itu hak prerogatifnya Kementerian Sosial. Jadi kita sifatnya di wilayah itu atau di provinsi itu monitoring. Kalau Menteri Sosial bilang di Jakarta ada 1000 penerima ini, tolong dimonitoring ya, tolong dimonitor ya, gitu. Jadi kita sifatnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau bantuan yang dari APBD, dinas khususnya untuk yang anggarannya di dinas sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia dan Disabilitas, itu benar kita terlibat dalam pengelolaan datanya, yaitu Pusat Data dan Informasi Pusdatin Jamsos, dan pokoknya prosesnya dari awal sampai akhir, dan anggarannya juga ada di dinas sosial pertanggungjawabannya. Kecuali Kartu Jakarta Pintar itu anggaran dan KJMU itu anggarannya ada di dinas pendidikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu tanya sebenarnya kenapa saya tidak dapat hari ini dapat PKH, tahun ini maaf, tahun depan tidak. Kalau menurut saya kemungkinan, jadi kalau untuk menerima PKH itu kan ada beberapa indikator Bu. Contohnya ada lansia kah di kakak itu, ada anak sekolah kah, ada ibu hamil kah, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan pendamping PKH. Jadi di Tanjung Priok itu ada beberapa pendamping PKH seperti itu. Nanti Ibu boleh tanya ke saya nomor mereka seperti itu ya Bu ya untuk PKH ya. Kalau untuk apa tadi ya Pak Nurdin ya. Kalau untuk Pak Nurdin untuk KJP untuk kartu lansia ya Pak. Itu tadi pertanyaannya izin berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dari dia mendaftar sampai dia menerima seperti itu ya Pak, kurang lebih pertanyaannya ya. Nah jadi gini Pak. Saya juga perlu sampaikan Bapak Ibu, penduduk DKI itu ada 11.400.000 jiwa dan setengahnya itu menyatakan layak masuk DTKS. Jadi dari 11.400.000 jiwa ini 50% plusnya itu sudah masuk layak di DTKS. Tapi kita harus paham bahwa anggaran Pemprov DKI itu belum sanggup untuk mengcover semuanya itu yang layak di DTKS, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kami dari Dinas Sosial maunya yang layak kita kasih semuanya. Seperti itu, namun kenyataannya memang anggaran kita belum sanggup mengcover semuanya itu karena harus memikirkan dana pendidikan juga, sarana dan prasarana juga, dan aspek-aspek lain yang harus yang harus didanai oleh APBD seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang tahun ini menerima tahun depannya tidak, itu kebijakan dari dari dinas sosial supaya semuanya dapat giliran seperti itu. Iya betul Ibu, karena memang izin dari awal masih ada beberapa yang dari awal daftar itu sampai sekarang belum dapat giliran seperti itu. Jadi Ibu coba perhitungkan dari 11 juta ada sekitar 5 juta yang masuk kelayakan. Sedangkan yang dianggarkan itu nggak nyampe 1 juta Bapak Ibu. Jadi maksudnya bisa kita bayangkan kan maksudnya antriannya itu seperti apa gitu. Jadi supaya tidak sujud nih dengan kami dikira maksudnya sudah layak kok nggak dikasih gitu. Kalau kita maunya layak semua dikasih gitu. Itu Bapak Ibu. Dan satu kebijakan baru yang ditetapkan oleh Bupati Sosial, kalau misalnya dia sudah dapat bantuan dari APBN, sebaiknya jangan ada yang double. Udah dapat dari PBN, sekarang dapat lagi misalnya nih, kalau suatu saat nanti Ibu menemukan warga yang tahun ini saya terima lansia, kok tahun lalu dapat kartu lansia, kenapa tahun ini enggak gitu? Ternyata setelah kami cross check, beliau menerima bantuan dari PKH atau BPNT seperti itu. Jadi supaya semua dapat bagian gitu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa dimengerti atau terlalu cepat? Bisa ya. Tanya lagi nih, Dawis ini yang mendatang nggak benar nih. Sudah kami itu semua dari pemerintah yang mendata, kita hanya memonitoring tadi kata Ibu kan ya. Itu Bu, warga kadang-kadang kurang paham Bu. Iya, itulah sebenarnya gunanya ada riset seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya proses edukasi ke warga sih Bu. Jadi kita
petugas pemerintahan yang harus sabar sih Bu, lagi dan lagi menjelaskan ke mereka. Iya, kalau kami kan sebagai kader hanya mendata warga yang ada di wilayah Bu. Iya, kita paham. Iya. Kita juga mendengar itu sih Bu, ada Dewi yang disalah. Iya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Ya siap, sama-sama. Pak Nurdin, apakah sudah jelas Pak?